Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Aziza, NPM 18081010043. Dalam UTS Audit Sistem dan Teknologi Informasi. Paralel B dengan dosen Pak Faisal Mutakin. Definisi audit. The Institute of Internal Auditors atau disingkat IIA mendefinisikan internal auditing as an independent appraisal function established within an organization to examine and evaluate its activities as a service to the organization. Sebagai fungsi penilaian independen yang ditetapkan dalam suatu organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatannya sebagai layanan kepada organisasi. Definisi audit sistem informasi. Yang pertama, audit SI adalah sistem mengumpulkan dan mengevaluasi fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer yang merupakan aset bagi perusahaan terlindungi. Integritas data terpelihara sesuai dengan tujuan organisasi untuk mencapai aktivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Selanjutnya, audit SI atau TI merupakan upaya menilai apakah proses IT sudah dilakukan dengan baik untuk mendukung tujuan organisasi dengan melakukan pengendalian dari outcome yang dihasilkan. Yang ketiga itu ada audit sistem informasi adalah sebuah proses yang sistematis dalam mengumpulkan data dan mengevaluasi bukti-bukti untuk menentukan bahwa sebuah sistem informasi yang digunakan oleh organisasi telah dapat mencapai tujuannya, antara lain pengamanan atas aktif atau aset, pemeliharaan atas integritas data, dan peningkatan efektivitas. Definisi audit sistem informasi menurut Ran Weber pada tahun 1999 merupakan proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat melindungi aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, serta menjamin penggunaan sumber daya secara efisien. Pentingnya audit sistem informasi. Mengacu pada pendapat Weber, audit dan sistem pengendalian menjadi semakin penting. Dalam sistem informasi berbagai kompetensi dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, besarnya biaya dan kerugian apabila data di dalam komputer hilang. Yang kedua, biaya yang harus dibayar bila sampai mutu keputusan buruk akibat pengolahan data yang salah atau informasi untuk bahan pengambilan keputusan salah. Yang ketiga yaitu ada potensi kerugian kalau terjadi kesalahan atau penyalahgunaan komputer. Yang keempat, nilai atau investigasi yang tinggi dalam pengadaan maupun perawatan mesin, hardware atau software. Yang kelima, nilai atau biaya yang tinggi yang dikeluarkan untuk pendidikan personil. Yang keenam, biaya yang tinggi bila terjadi komputer error. Yang ketujuh, perlunya dijaga privasi, mengingat di komputer tersedia data rahasia. Yang kedelapan, agar perkembangan dan pertumbuhan komputerisasi dapat terkendali, atau controlled evolution of computer issues. Adapun tujuan audit sistem informasi ada 4, yaitu melindungi atau mengamankan aset organisasi. Yang kedua, menjaga integritas data, menjaga efektivitas sistem, dan menggunakan SDM secara efisiensi. Melindungi atau mengamankan aset organisasi. Aset yang terlindungi merupakan aset atau aktiva yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi, seperti hardware, software, manusia, data dokumentasi sistem, dan peralatan pendukung. Menjaga integritas data. Integritas data berarti data memiliki atribut. Yang pertama, kelengkapan, baik dipercaya, kemurnian, dan ketelitian. Tanpa menjaga integritas data, organisasi tidak dapat memperlihatkan potret dirinya dengan benar, atau kejadian yang ada tidak terungkap seperti apa adanya. Yang pertama, keputusan maupun langkah-langkah penting di organisasi salah sasaran karena tidak didukung dengan data yang benar. Perlu pengorbanan biaya. Oleh karena itu, upaya yang menjaga integritas data dengan konsekuensi akan ada biaya prosedur pengendalian yang dilakukan harus sepadan dengan manfaat yang diharapkan. Selanjutnya, menjaga efektivitas sistem. Sistem informasi dikatakan efektif hanya jika sistem tersebut dapat mencapai tujuannya. Perlu upaya untuk mengetahui kebutuhan penggunaan sistem tersebut.
Apakah sistem menghasilkan laporan atau informasi yang bermanfaat bagi user, misal mengambil keputusan. Auditor perlu mengetahui karakteristik user. Berikut proses pengambilan keputusannya. Evaluasi ini akan memberikan masukan bagi pengambil keputusan mengenai kinerja sistem, layaknya dipertahankan, harus ditingkatkan, atau perlu dimodifikasi. Sudah usang sehingga baru ditinggalkan dan dicari penggantinya. Selanjutnya yaitu penggunaan SDM secara efisiensi. Dikatakan efisiensi jika ia menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Pada kenyataannya, sistem informasi menggunakan berbagai sumber daya seperti mesin dan segala perlengkapannya, perangkat lunak, sarana komunikasi, dan tenaga kerja yang mengoperasikan sistem tersebut. Harus berkompetisi untuk memberdayakan sumber daya yang ada tersebut. Selanjutnya, aspek audit sistem informasi. Jika melihat tujuan audit sistem informasi pada bagian sebelumnya, maka terdapat dua aspek utama pada audit sistem informasi, yaitu conformance atau kesesuaian. Pada kelompok tujuan ini, audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kesesuaian, yaitu confidentiality atau kerahasiaan, integrity, yaitu integritas, availability, ketersediaan, dan compliance atau kepatuhan. Selanjutnya, performance atau kinerja. Pada kelompok tujuan ini, audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kinerja, yaitu effectiveness atau efektivitas, efisiensi, dan reliability atau kehandalan. Audit SI dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen puncak, agar manajemen mempunyai penilaian yang jelas terhadap sistem informasi yang diimplementasikan pada organisasi tersebut. Misalnya, bahwa aplikasi yang ada telah dianalisis dan didesain dengan baik, telah diimplementasikan dengan security factors yang memadai. Selanjutnya, ruang lingkup audit SI. Yang pertama, mengidentifikasi sistem yang ada. Memahami seberapa besar sistem informasi mendukung kebutuhan strategis serta organisasi dan operasional organisasi. Mengetahui pada bidang atau area mana fungsi, kegiatan, atau bisnis proses yang didukung dengan sistem informasi. Menganalisis tingkat pentingnya data atau informasi yang dihasilkan oleh sistem dalam rangka mendukung kebutuhan para pemakainya. Mengetahui keterkaitan antara data, sistem pengolahan, dan sistem informasi. Mengidentifikasi apakah ada kesenjangan gap antara sistem dengan kebutuhan, dan membuat peta atau map dari arus informasi yang ada. Metodologi audit SI. Dalam pelaksanaannya, auditor TI mengumpulkan bukti-bukti yang memadai melalui berbagai teknik termasuk survei, wawancara, observasi, dan review dokumentasi. Satu hal yang unik, bukti-bukti audit yang diambil oleh auditor biasanya mencakup pula bukti elektronis. Biasanya auditor TI menerapkan teknik audit berbantuan komputer, disebut juga dengan CAT, Computer Aided Auditing Technique. Dan yang keempat, teknik ini digunakan untuk menganalisa data, misalnya saja data transaksi penjualan, pembelian, transaksi aktivitas, persediaan, aktivitas nasabah, dan lain-lain. Tahapan audit SI. Tahapan audit mencakup beberapa aktivitas, yaitu perencanaan, pemeriksaan lapangan, laporan, dan tindak lanjut. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Tahap perencanaan ini yang dapat dilakukan adalah menentukan ruang lingkup scope, objek yang akan diaudit, standar devaluasi dari hasil audit, dan komunikasi dengan manajer
pada organisasi yang bersangkutan dengan menganalisa visi, misi, sasaran, dan tujuan objek yang diteliti serta strategis kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengolahan investigasi. Perencanaan meliputi beberapa aktivitas utama, yaitu penetapan ruang lingkup dan tujuan audit, pengorganisasian tim audit, pemahaman mengenai operasi bisnis klien, kaji ulang hasil audit sebelumnya, dan penyiapan program audit. Yang kedua, pemeriksaan lapangan, fieldwork. Pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan pihak-pihak yang terkait. Metode pengumpulan data yaitu wawancara, kuesioner, ataupun melakukan survei ke lokasi penelitian. Yang ketiga itu pelaporan reporting. Setelah proses pengumpulan data, maka akan didapat data yang akan diproses untuk dihitung berdasarkan perhitungan maturity level. Pada tahap ini, yang akan dilakukan memberikan informasi berupa hasil-hasil dari audit. Perhitungan maturity level dilakukan mengacu pada hasil wawancara, survei, dan rekapitu dari hasil penyebaran kuesioner. Yang terakhir yaitu berdasarkan hasil maturity level yang mencerminkan kinerja saat ini dan kinerja standar atau ideal yang diharapkan akan menjadi acuan untuk selanjutnya dilakukan analisis kesenjangan atau gap. Yang keempat yaitu tindak lanjut atau follow up. Tahap ini yang dilakukan adalah memberikan laporan hasil audit berupa rekomendasi tindakan perbaikan kepada pihak manajemen objek yang teliti, wewenang perbaikan menjadi tanggung jawab manajemen objek yang teliti apakah akan diterapkan atau hanya menjadi acuan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Nah, siapa yang diaudit yaitu ada manajemen, IT manager, IT spesialis, di dalamnya ada network, database, sistem analisis, dan programmer. Dan juga ada user. Tugas auditor SI. Tugas auditor yaitu memastikan sisi penerapan IT, memilih kontrol yang diperlukan, memastikan kontrol tersebut diterapkan dengan baik sesuai yang diharapkan. Nah, yang dilakukan auditor tersebut yaitu ada persiapan, review dokumen, persiapan kegiatan on-site audit, melakukan kegiatan on-site audit, persiapan persetujuan, distribusi laporan audit, dan follow-up audit. Adapun kegiatan audit oleh auditor SI, hasil akhir adalah berupa laporan yang berisi ruang lingkup audit, metodologi, temuan-temuan ketidaksesuaian atau sifat ketidaksesuaian itu yaitu bukti pendukung, syarat yang tidak dipenuhi, lokasi, dan tingkat ketidaksesuaian tersebut. Nah, kesimpulan. Dalam kesimpulan yaitu ada tingkat kesesuaian dengan kriteria audit, efektivitas, aktivitas implementasi, pemeliharaan, dan pengembangan sistem manajemen dan rekomendasi. Kompetisi auditor SI. Audit skill yaitu ada sampling, komunikasi, melakukan interview, mengajukan pertanyaan atau mencatat. Generic knowledge yaitu pengetahuan mengenai prinsip-prinsip audit, prosedur dan teknik, sistem manajemen dan dokumen-dokumen referensi, organisasi, dan peraturan-peraturan yang berlaku. Selanjutnya, specific knowledge yaitu background IT atau IS, business, specialist, technical skill, pengalaman audit, sistem manajemen, dan perundangan. Selanjutnya, prinsip seorang auditor SI. Ethical conduct berdasarkan pada profesional, kejujuran, integritas, kerahasiaan, dan kebijaksanaan. Fair presentation, kewajiban melaporkan secara jujur dan akurat. Due professional care, yaitu implementasi dari kesungguhan dan pertimbangan yang diberikan. Independence atau kebebasan. Dan yang terakhir ada evidence-based approach, yaitu pendekatan berdasarkan fakta. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.